atasi ada permasalahan bisnis dengan klien saya konglomerat. Di Indonesia ini kalau Hotman dipegang satu konglomerat, saingannya ada satu yang juga selalu lihat konglomerat itu Lukas. Yang gue itu selalu tuh, pokoknya kami itu mendominasi hampir semua perkara bisnis, ya. Jadi beliau pengacaranya Lukas, saya pengacara salah seorang konglomerat, mau saya bilang nama. Lagi saya di kantor, tiba-tiba si Lukas ini telepon saya, ya, setengah mengancam. Dia bilang gini, kamu nggak takut? Klien saya kan jenderal, ya kan? Ya namanya orang Batak digituin, langsung gua jawab, emang gua pikirin itu jenderal udah pensiun nggak punya gigi, gua bilang. Tahu-tahu si Lukas brengsek, di speakerphone ada beliau di samping. Beliau ada di samping. Ya tapi saya kira mungkin kalau Pak Luhut di dalam posisi saya, dia akan lebih jauh, lebih kasar lagi. Dia akan bilang, bukiman kau. Nggak nyampe seminggu sesudah itu ada pengacara juga yang dikasih beliau datang ke saya. Kenapa lu bilang itu sama Pak Luhut? Emang kenapa? Pak Luhut ada di situ pada saat dia telepon. Ya gua mana tahu, gua ditantangin. Itu gua jawab. Sejak itulah aku pun kalau ketemu beliau di nikahan, aku juga jaga jarak, tapi tetap hormati beliau. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang saya perhatikan dari beliau ini adalah begini. Beliau ini tetap saya amati cara bicaranya itu memang adalah inilah namanya pintar dari kandungan. Serius. Di dalam dunia hukum ada 3 kategori lawyer itu. Lawyer sudah lahir dari kandungan biologis. Hampir semua orang Batak memang biologisnya sudah jadi pengacara. Yang kedua ada orang memang berpendidikan tinggi tapi nggak smart otaknya itu. Begitu ada berubah dikit langsung pusing. Kalau yang pertama tadi itu apapun baru dia langsung bisa kuasai. Jadi kalau keadaannya berubah langsung itu salah satu ya gue gitu loh. Yang ketiga yang tidak smart. Saya perhatikan beliau ini memang sudah bawaan biologisnya pintar karena setiap menganalisa masalah itu langsung to the point. Saya pernah punya anak buah yang dari suku tertentu, kalau bikin surat 4 halaman itu 3,5 halaman kata pengantar. Kalau orang Batak ya langsung, dan saya juga selalu bilang sama anak buah, hit dulu topiknya biar orang ngerti, baru penjelasannya belakangan. Dan itulah yang ada sama beliau ini. Saya perhatikan setiap diskusi. Wah, inilah gambaran Hotman Paris juga gitu loh. This is the real Batak, lahir dari kandungan cara berpikirnya itu. Benar loh. Ya. Yang berikutnya juga yang saya kagum sama beliau, penampilannya sederhana. Lihat penampilannya itu. Ini sepatunya pun ada di Senen itu. Beda dengan ini harganya 60 juta. Ya, penampilan sederhana. Dan satu lagi yang saya agak sedikit, saya suka nanya sama konglomerat. Untuk apa sih kau hidup kaya begitu? Banyak klien saya konglomerat udah nggak bisa jalan, hartanya puluhan triliun. Ternyata kepuasan dia itu adalah melihat uangnya bertambah. Nggak ada kepuasan lain. Kalau kepuasan Hotman, dia tahu sendiri. Kalau nggak berdansa 5 kali seminggu, nggak puas gitu. Beliau ini saya lihat termasuk yang benar-benar super disiplin sebagai suami, sebagai kakek, sebagai laki-laki. Itu yang saya kagumi. Cuma saya nggak tahu apakah itu yang terbaik di dunia ini atau seperti gaya hidup gua gitu. Jadi memang dari segi pembawaan pun beliau ini cocok jadi pimpinan. Itu yang saya kagumi. Tidak sombong bicara